Halo semuanya, perkenalkan saya Christine Yohana Mani dengan nomor WP 2422017. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai katalis dengan mata kuliah kinetika reaksi kimia yang diampu oleh Ibu Rita Yova dan Ibu Yona Octavia. Yang pertama, kita masuk kepada definisi katalis. Katalis adalah suatu zat yang berfungsi mempercepat laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Yang kedua itu, mengapa katalis bisa mempercepat laju reaksi? Katalis bisa mempercepat laju reaksi itu dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama itu secara kinetika. Secara kinetika, katalis dapat mempercepat laju reaksi karena katalis menurunkan energi aktivasi, menstabilkan keadaan transisi, dan meningkatkan tumbukan efektif. Yang kedua, secara molekuler. Secara molekuler, katalis mempercepat laju reaksi karena katalis mengubah orientasi reaktan serta mengurangi energi ikatan yang harus diputus. Yang selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis katalis. Katalis dapat dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan fasenya, yaitu katalis homogen, katalis heterogen, dan katalis enzim. Katalis homogen adalah katalis yang berada pada fase yang sama dengan reaktan. Sedangkan katalis heterogen adalah katalis yang berada pada fase berbeda dengan reaktan. Dan katalis enzim merupakan katalis biologis. Kita masuk kepada mekanisme kerja katalis. Yang pertama, katalis homogen. Katalis homogen bekerja pada fase yang sama dengan reaktan sehingga kontak terjadi secara langsung. Selanjutnya, katalis heterogen adalah reaksi yang terjadi di permukaan sehingga katalisnya mudah dipisahkan. Yang terakhir, katalis enzim. Katalis enzim bekerja melalui pembentukan kompleks enzim substrat. Lalu kita masuk kepada keunggulan dan kelemahan masing-masing katalis. Yang pertama, katalis homogen. Keunggulannya yaitu aktivitas reaksi tinggi, kontak reaksi dengan reaktan baik, reaksi berlangsung cepat dan merata. Dan kelemahannya yaitu sulit dipisahkan dari produk, menimbulkan limbah cair, bersifat korosif, dan umumnya tidak dapat diregenerasi. Kemudian kita masuk ke katalis heterogen. Keunggulannya yaitu mudah dipisahkan dari produk, dapat digunakan ulang, cocok untuk industri skala besar, lebih ramah lingkungan. Sedangkan kelemahannya yaitu aktivitas lebih rendah dibandingkan dengan katalis homogen, reaksi hanya terjadi di permukaan, mudah terdeaktivasi oleh pengotor. Dan yang terakhir ada katalis enzim. Keunggulannya yang pertama sangat selektif terhadap substrat, bekerja pada kondisi ringan dengan suhu dan tekanan yang rendah, dan produk dengan kemurnian tinggi. Kemudian kelemahannya ialah harga relatif mahal, sensitif terhadap suhu dan pH, mudah terdenaturasi, dan umur pakai yang terbatas. Contoh reaksi kimia yang menggunakan katalis yang pertama, katalis homogen, yaitu reaksi transesterifikasi di mana minyak sawit ditambah NaOH menghasilkan biodiesel dan gliserol. Yang kedua, katalis heterogen. Contohnya yaitu reaksi hidrogenasi, minyak nabati ditambah Ni menghasilkan margarin. Yang terakhir yaitu penggunaan katalis enzim, yaitu produksi bioetanol dengan katalisnya yaitu enzim amilase dan glukoamilase. Selanjutnya, support katalis. Support katalis adalah material berpermukaan luas seperti silika, alumina, atau karbon aktif yang digunakan untuk mendispersikan atau menyebarkan partikel katalis aktif. Fungsi dari support katalis itu yaitu meningkatkan luas permukaan, meningkatkan stabilitas, dan meningkatkan efisiensi katalis dalam reaksi kimia. Contohnya itu ada aluminium, ada SiO2, dan zeolit.
Selanjutnya yaitu promotor katalis. Promotor katalis adalah zat tambahan yang tidak memiliki aktivitas katalitik signifikan sendiri. Promotor katalis ini zat yang ditambahkan untuk meningkatkan aktivitas atau stabilitas katalis. Contoh dari promotor katalis yaitu K2O sebagai promotor Fe, MO sebagai promotor CO. Selanjutnya kita masuk kepada contoh katalis. Yang pertama contoh katalis padat. Contoh katalis padat ada nikel, CaO, dan zeolit. Yang kedua ada contoh katalis cair yaitu H2SO4, NaOH, dan KOH. Selanjutnya ada katalis enzim. Contohnya yaitu lipase, amilase, dan selulase. Pada katalis ada fase di mana katalis mati. Katalis mati adalah kondisi di mana katalis kehilangan sebagian atau seluruh aktivitasnya, sehingga tidak mampu lagi menurunkan energi aktivasi secara efektif. Katalis mati ini dapat diregeneralisasi lagi. Regenerasi katalis adalah upaya mengembalikan aktivitas katalis yang menurun. Regenerasi katalis dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu pembakaran deposit karbon, pencucian kimia, serta aktivasi ulang panas. Kemudian kita masuk ke penyebab katalis mati yang ditinjau dari jenis kerusakan katalis. Yang pertama ada fouling atau pengotoran fisik. Penyebabnya itu kotoran padat, abu, atau residu berat yang menutup permukaan katalis. Contohnya katalis tersumbat pada proses pengolahan minyak jelantah. Yang kedua ada sintering. Penyebabnya itu suhu operasi terlalu tinggi dalam waktu lama. Contohnya partikel katalis Ni menggumpal pada reaktor suhu tinggi. Yang ketiga ada leaching. Penyebabnya itu katalis larut ke dalam reaktan atau pelarut. Contohnya NaOH larut dan berkurang pada reaksi biodiesel. Yang keempat ada perubahan struktur kimia. Penyebabnya oksidasi, reduksi, atau reaksi kimia yang berlebihan. Contohnya katalis logam berubah fase akibat kondisi operasi yang ekstrim. Kemudian harga-harga katalis. Harga katalis dilihat dari jenis dan tingkat kemurniannya. Yang pertama itu katalis homogen. Katalis homogen itu kisaran harga pada 850.000 hingga 1.700.000 per kilogram tergantung jenis serta kemurniannya. Yang kedua katalis heterogen mulai dari Rp 100.000 sampai jutaan per kilogram tergantung bahan penyusunnya. Yang terakhir ada katalis enzim dengan kisaran harga yang bervariasi dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah tergantung penggunaan dan tingkat kemurniannya. Selanjutnya kita masuk kepada sifat-sifat katalis dan faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama sifat katalis. Sifat katalis itu yaitu tidak habis dalam reaksi, mempercepat reaksi, tidak mengubah kesetimbangan, bersifat spesifik, dipengaruhi oleh kondisi operasi, bisa mati dan dapat diregenerasi, memiliki umur pakai. Dan faktor yang mempengaruhinya itu yang pertama ada suhu, yang kedua ada waktu, ketiga tekanan, konsentrasi reaktan, serta adanya pengotor. Selanjutnya kita masuk ke pengaplikasian dan dosis katalis. Yang pertama ada aplikasi katalis pada industri oleokimia. Contohnya yaitu reaksi esterifikasi asam lemak. Katalis yang digunakan yaitu asam sulfat atau H2SO4 atau bisa juga asam toluena sulfonat. Dosis katalis yaitu sekitar kurang lebih 1-3%. Yang kedua ada pengaplian katalis pada industri bioenergi. Contohnya itu pada produksi bioetanol. Katalis atau enzim yang digunakan itu amilase dan glukoamilase dengan proses fermentasi. Dosis enzimnya itu sekitar kurang lebih 0,1-0,5% Bb per substrat.
Yang terakhir ada di industri biogas. Contohnya itu dalam produksi biogas metana. Katalisnya itu enzim dan mikroorganisme metanogen. Katalis mineral seperti Ni dan Fe dapat digunakan sebagai pendukung. Dosis katalisnya itu sekitar 0,1 sampai 0,5%. Sedangkan untuk logam pendukungnya itu kurang dari 0,1%. Kemudian kita masuk kepada kinerja katalis dan pengujiannya. Kinerja katalis adalah kemampuan katalis dalam mempercepat reaksi kimia secara efektif dan stabil untuk menghasilkan produk yang diinginkan dalam kondisi operasi tertentu. Pengujian kinerja katalis dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama menjalankan reaksi dengan katalis, mengukur laju reaksi, menghitung konversi reaktan, mengukur selektivitas produk, uji kestabilan katalis, membandingkan katalis segar dan katalis bekas. Adapun parameter yang diuji pada katalis itu yang pertama ada aktivitas reaksi, ada konversi reaktan, ada selektivitas, yield, stabilitas, dan umur pakai. Kemudian karakterisasi katalis dan tujuan karakterisasi. Karakterisasi katalis adalah analisis sifat fisik dan kimia katalis. Tujuannya yaitu untuk mengetahui struktur katalis, untuk menilai aktivitas, dan mengevaluasi perubahan katalis. Waktu karakterisasi katalis itu yang pertama sebelum digunakan, setelah digunakan, dan setelah regenerasi. Kemudian kita masuk ke karakteristik katalis sebelum dan setelah digunakan yang ditinjau dari beberapa karakter. Yang pertama aktivitas katalis, yaitu sebelum digunakan tinggi dan reaksi berlangsung dengan cepat. Setelah digunakan menurun dan reaksi lebih lambat. Yang kedua melalui luas permukaan. Sebelum digunakan besar dan terbuka, setelahnya berkurang akibat tertutup kotoran atau kokas. Yang ketiga, kebersihan permukaan. Sebelum digunakan bersih dan aktif, setelah tertutup kokas, pengotor atau residu. Yang keempat, struktur pori. Sebelum digunakan pori terbuka dan teratur, setelah digunakan pori tersumbat atau rusak. Yang kelima, selektivitas. Sebelum digunakan, selektivitas katalis tinggi terhadap produk yang diinginkan. Setelah digunakan akan menurun dan produk samping menjadi meningkat. Yang selanjutnya ada stabilitas. Sebelum digunakan, katalis stabil secara fisik dan kimia. Setelah digunakan mengalami degradasi dan sintering. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja katalis itu dapat dilihat dari fase atau wujud katalisnya. Yang pertama katalis padat. Faktor yang mempengaruhinya itu ada luas permukaan dan keracunan. Yang kedua ada katalis cair. Faktor yang mempengaruhi itu ada konsentrasi dan pencampuran. Yang ketiga yaitu enzim. Faktor yang mempengaruhinya ada suhu, pH, dan inhibitor. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.